Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong soal korek. Halo, Rek. Baik, kami di sini dari kelompok 8 akan mereview sebuah paper dengan judul Uji toksisitas akut limbah cair industri tahu terhadap ikan mas dari studi kasus limbah cair industri tahu Super Padang. Untuk jurnal ini berasal dari instansi jurusan Teknik Lingkungan di Universitas Andalas yang diupload pada 2021 dengan penulis Hayatul Husni dan Esmeralda MT. Dengan reviewer sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Pratama dengan RP 504222169. Dan saya Anissa Zerika Jayanti dengan NRP 501422102. Dan saya Ain Hafidita dengan NRP 501422156. Saya M. Ain Fatihah 501422125. Dan saya Farid Fatul Maruf dengan RP 5014221020. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikutnya. Limbah cair air tahu berasal dari proses pembuatan tahu seperti pencucian, perebusan, pengepresan, dan pencetakan tahu. Sehingga limbah cair yang dihasilkan akan sangat tinggi. Pada kasus ini, dihasilkan limbah cair sebesar 10-20 meter kubik per harinya. Karakteristik limbah cair dari perusahaan ini terutama kadar pH, TSS, BOD, COD, amonia, dan nitrat sangat melebihi 20 meter. Limbah cair yang dibuang tanpa diolah ini merupakan salah satu pencemar perairan yang menyebabkan kematian biota laut. Sehingga perlu dilakukan uji toksisitas akut dalam konsentrasi tertentu yang menyebabkan kematian hewan uji yang dinyatakan dalam nilai LC50. Hewan uji yang digunakan dalam hal ini adalah ikan mas. Masalah yang akan diselesaikan yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat toksisitas limbah tahu terhadap hewan uji. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui nilai LC50 limbah cair industri tahu Super Kota Padang dan juga untuk menganalisis hubungan karakteristik limbah cair industri tahu Super Kota Padang terhadap nilai LC50. Subjek penelitian dalam jurnal ini adalah ikan mas atau Cyprinus carpiolin yang digunakan sebagai hewan uji untuk mengukur tingkat toksisitas akut limbah cair industri tahu. Penelitian ini digunakan dengan tujuan dampak dari berbagai konsentrasi limbah cair industri tahu terhadap kematian ikan mas, di mana nilai LC50 dihitung untuk menentukan konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% ikan dalam waktu 24 jam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini ialah dengan mengeksperimenkan sampel cair limbah tahu yang sebelumnya dibuang ke badan air akan diambil secara acak dan diuji efek toksisitasnya kepada ikan mas dengan ukuran yang hampir sama. Metode pengujian toksisitas ini menggunakan metode statis dalam waktu 24 jam. Uji toksisitas ini dilakukan pada ikan mas dengan berbagai konsentrasi limbah cair tahu. Konsentrasi yang diuji dilakukan pada 5 variasi pengenceran, yaitu 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, dan 3% dengan satu kontrol 0%. Di mana analisis data ini, yaitu data kematian ikan mas, akan dianalisis dengan metode probit untuk menentukan nilai LC50, yaitu konsentrasi limbah yang menyebabkan kematian 50% dari hewan uji. Adapun karakteristik dari limbah cair ini digunakan beberapa parameter, diantaranya yaitu COD, TSS, amonia, pH, dan juga suhu dari limbah tersebut. Kemudian karakteristik ini akan dibandingkan dengan baku mutu yang sesuai, yaitu di Kemen LHK nomor 51 tahun 1995. Adapun hewan tersebut akan diaklimatisasi selama 3 hari pada setiap uji pendahuluan dan uji dasar. Jadi dalam hal ini akan dilakukan 2 uji, di mana uji pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui batas kisaran kritis sebagai dasar penentuan konsentrasi untuk uji lanjutannya. Konsentrasi limbah ini berdasarkan dari USEPA, di mana antara lain 6,25% dari total air 10 liter. Jadi 66,25% limbah cair dibandingkan dengan 10 liter air. Kemudian 12,5%, 25%, 50%, dan 100% limbah cair tahu. Kemudian setelah dari uji pendahuluan akan dilanjutkan pada uji dasar yang dimana dilakukan selama 24 jam. Terdapat
12 akuarium yang nantinya akan dilengkapi dengan aerator sebagai suplai oksigen yang ada di dalam akuarium tersebut, di mana setiap akuarium akan terisi sebanyak 10 buah atau 10 ekor ikan mas, dan ditambahkan sampel limbah cair berdasarkan dari konsentrasi dari uji pendahuluan yang tadi. Kemudian data yang diamati ialah data dari kematian ikan, di mana hasil data tersebut diterima jika 90% hewan uji pada kontrol di akhir pengamatan masih hidup. Apabila tidak mencapai 90%, maka pengujian akan diulang. Selanjutnya adalah analisis penelitian. Pada uji pendahuluan 1, terjadi kematian 2 hewan atau lebih pada hewan uji yang menyebabkan dia tidak bisa dipakai untuk analisis. Pada uji pendahuluan 2, dilakukan penurunan konsentrasi yang paling kecil di bawah standar USPA, yaitu 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Dan didapatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, jumlah kematian ikan juga semakin tinggi. Adapun batas konsentrasi terendah dan tertinggi berkisar 1,439% sampai 2,78% yang akan digunakan sebagai konsentrasi uji dasar sampel limbah cair industri tahu. Untuk sampel yang digunakan untuk limbah ialah 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, dan 3%. Untuk uji sampel 1, kematian ikan paling banyak ialah pada konsentrasi 3%. Metode Probit nilai S50 sebesar 1,713%. Uji sampel 2, kematian juga didapatkan konsentrasi paling tinggi, menyebabkan kematian ikan paling banyak. Metode Probit sampel 2 nilai S50 sebesar 1,946%. Pada uji sampel 3, juga sama di angka 3% dengan metode Probit sampel 3 nilai S50 sebesar 1,813%. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah nilai LC50 yang dianalisis dengan menggunakan metode Probit berdasarkan jumlah kematian ikan atau hewan uji, sehingga diperoleh nilai LC50 untuk masing-masing sampel 1, 2, dan 3 secara berturut-turut adalah 1,713%, 1,946%, dan 1,813%, dengan nilai LC50 rata-rata dari ketiga sampel tersebut adalah 1,824%. Berdasarkan hasil analisis hubungan karakteristik terhadap nilai LC50 didapatkan bahwa karakteristik dari COD, TSS, dan amonia yang terkandung dalam limbah cair industri mempengaruhi nilai LC50. Seiring dengan kenaikan nilai karakteristik COD, TSS, serta amonia, maka nilai LC50 akan semakin kecil, dan begitu juga sebaliknya. Apabila terdapat penurunan nilai karakteristik tersebut, maka nilai LC50 akan semakin besar. Kesimpulan dari paper yang kami review pada kali ini adalah penelitian ini menekankan bahwa limbah cair industri tahu merupakan sumber pencemaran yang signifikan dan dapat mempengaruhi lingkungan perairan serta kesehatan manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa limbah cair dari industri tahu dengan merek Super memiliki nilai toksisitas yang tinggi terhadap ikan mas dan karakteristik air limbah, khususnya COD, TSS, dan amonia, sehingga berdampak signifikan terhadap tingkat toksisitasnya.